Hai teman-teman, selamat datang kembali di film kita. Gua Prengki Panjaitan akan menceritakan true story untuk kalian semua di dalam ruang yang gelap ini. Tapi gua mau beritahu nih teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang merasa aneh. Kok nama channelnya film kita? Padahal yang dibahas bukan tentang film lagi, melainkan kisah nyata. Sebelumnya gua udah riset apa efek atau dampak kalau gua ganti nama channel. Ternyata ada dampaknya, walaupun gak berat-berat amat. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue mutusin membiarkan nama channel ini dengan nama film kita. So ambil posisi paling nyaman kalian, siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya. Dan true story dimulai. Bulan Juni lalu adalah semacam seremoni terhadap kaum LGBT yang dirayakan hampir di seluruh dunia. Tapi kalau di Indonesia, perayaan ini tidak ada. Karena kalau sampai ada, hancur sudah dihujat dan dihabisi oleh kaum titik-titik. Namun ada sebagian orang yang hanya memberikan pesan dukungan terhadap kaum tersebut. Kalau zaman dulu, masih sangat takut untuk mengakui kaum LGBT. Namun sekarang kaum ini sudah banyak disahkan di berbagai negara. Sebut saja Bangladesh, Australia, India, Nepal, Jerman, dan di beberapa negara lainnya. Bahkan kalau di India, sudah memiliki kartu identitas yang keterangannya tertulis gender other. Di Bangladesh sebenarnya sudah ada kartu serupa. Namun penindasan dan diskriminasi lokal terhadap transgender di sana angkanya masih cukup tinggi, karena masih dianggap aib. Di Indonesia juga mulai banyak yang transgender. Salah satunya yang sempat viral yaitu tahun 2012, yang ada di negara Belgia. Seorang wanita asal Indonesia yang bekerja di Belgia lalu menikah dengan duda anak dua, ternyata si wanita ketahuan bahwa ia adalah seorang pria transgender. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa itu ketahuan setelah mereka menjalani pernikahannya hingga 19 tahun? Kisah ini sebenarnya menghebohkan. Namun keluarga si cowok menyembunyikan identitasnya karena anak-anak perlu dijaga privasinya. Pada tahun 1993, Monica adalah transgender cantik yang berusia 29 tahun saat itu. Monica adalah Asia banget, eksotik, dan memiliki kulit kecoklatan. Ia adalah tipe bule-bule banget. Apalagi sama bapak-bapak, pastinya doyan sekali sama yang eksotik. Awalnya Monica diajak sama temannya untuk kerja di Belgia. Sebenarnya ia sudah dijanjikan, bahkan diterima di tempat kerja yaitu bagian marketing. Karena pendidikan Monica sudah cukup mumpuni. Ia pun katanya membuat dokumennya, baik visa maupun pasportnya, adalah untuk pekerjaan. Pas sampai di Belgia dan menunggu panggilan kerja, ternyata perusahaan tersebut belum membuka lowongan. Hingga akhirnya batal tanpa alasan yang jelas. Akhirnya Monica numpang beberapa bulan di kosan temannya yang berada di kota Arnhem, Belgia, dan mendapat pekerjaan di sebuah toko pakaian seperti butik. Dan saat kerja di situ, ia kenalan sama abang dari bosnya. Abang bos Monica tersebut namanya Jan. Dia sering bercanda dengan Monica. Monica awalnya tidak tahu bahwa Jan ini adalah duda. Jadi ia santai saja dan jual mahal. Karena ia pikir bahwa si Jan masih punya istri dan anak. Sehingga ia menghormati keluarga bosnya. Hingga suatu ketika, Jan curhat ke adiknya yang adalah bos Monica dengan mengatakan bahwa ia menyukai Monica. Akhirnya adiknya itu langsung menceritakannya ke Monica bahwa kakaknya menyukainya. Dan mengatakan bahwa si Jan sudah lama menduda. Hingga akhirnya pada suatu kesempatan, Monica mau diajak kencan. Monica beranggapan bahwa itu tidak masalah karena mereka masih sama-sama jomblo. Beberapa bulan setelahnya ternyata benih-benih cinta mereka pun tumbuh. Dan salutnya, Jan tahu adat ketimuran bahwa tidak ada seks sebelum menikah. Yang padahal dia sudah mau melumat si Monica. Si Jan ini sangat menghormati Monica karena Monica ini perempuan berkelas dan berpendidikan. Hal itulah yang membuat si Jan sangat mencintainya. Hingga akhirnya mereka pun pacaran dan memutuskan untuk menikah. Namun tidak semudah yang dibayangkan. Perbedaan kewarganegaraan dan agama agak merepotkan. Bahkan mereka hampir menyerah dalam mengurus semua dokumen ke kantor imigrasi, sipil, dan kedutaan di Belgia supaya bisa mengubah status Monica menjadi warga Belgia. Namun berdasarkan infonya, Monica bisa menikah dengan dokumen yang ada sampai nanti menjadi istri sah dan status ikut suami. Maka KTP Belgia untuk Monica lebih mudah didapat. Namun semuanya tidak semudah yang dibayangkan. Sehingga
membuat Monica harus bolak-balik Jakarta, Belgia. Dan ternyata Monica ini mengalami kesulitan mendapatkan perubahan status jenis kelamin menjadi wanita. Hingga akhirnya kelar juga usahanya, karena semua dokumen yang diurusnya telah selesai. Pada tahun 1993, Jan dan Monica akhirnya menikah. Saat itu, Jan berumur 45 tahun dan memiliki 2 orang anak, dan Monica berumur 29 tahun. Setelah menikah, Jan nanya bagaimana prinsip pernikahan mereka. Karena selain Monica akan menjadi ibu dari 2 orang anak Jan dari istri sebelumnya, apakah Monica mau nambah anak lagi? Pertanyaan tersebut membuat Monica berdalih dengan mengatakan, "Kedua anak kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Saya rasa memiliki 2 orang anak dan kita besarkan bersama-sama dengan baik sudah cukup. Jadi tidak perlu menambah anak lagi." Jan yang mendengarkan itu setuju, dan akhirnya mereka hidup bahagia selama 19 tahun. Dapat dikatakan Monica ini mengasuh, mendidik, mengayomi anak Jan dengan baik, hingga membuat anak-anak tersebut sangat menyayangi Monica. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah selama 19 tahun, Jan dan Monica tidak pernah melakukan enak-enak, sampai ia tidak tahu bahwa pasangannya tersebut ternyata punya titik sebelumnya? Tapi berdasarkan info dari Jan dan keluarganya, mengatakan bahwa Monica memiliki tubuh yang sangat ideal dalam ukuran perempuan. Dia punya payudara yang besar dan bagus, bahkan tidak ada bulu sama sekali. Jagonya tidak kelihatan atau tidak ada. Dan yang pasti Monica ini sudah operasi kelamin. Jadi bisa dipastikan bahwa Monica ini sudah tidak punya titik lagi, melainkan sudah memiliki Mr. V. Namun Jan mengatakan bahwa kalau mereka melakukan ritual enak-enak, Monica harus pakai pelumas agar saat enak-enak tidak terluka atau sakit. Alasan tersebut masuk akal, karena titik orang bule menurut si Jan memiliki ukuran yang besar. Kasus ini tidak tersentuh selama 19 tahun, padahal mereka sudah menikah selama itu. Sehingga yang jadi pertanyaannya, emangnya kalau di kamar tidak dicek sama si Jan? Atau disentuh-sentuh manja gitu? Jan juga katakan si Monica ini mengkonsumsi obat-obatan tiap minggunya, yang ternyata baru ia ketahui bahwa itu adalah obat hormon. Karena selama obat itu dikonsumsi Monica, labelnya pasti dicopot. Dan Monica katakan ke Jan bahwa itu adalah obat khusus wanita, yaitu obat khusus agar tidak bisa hamil. Karena mereka pernah berstatement bahwa mereka tidak mau punya anak lagi. Si Jan pun percaya aja dengan omongan si Monica. Apalagi hal itu didukung sama pembalut yang bernoda di tempat sampah kamar mandi mereka. Sehingga si Jan berpikiran bahwa istrinya tersebut lagi datang bulan, yang padahal itu hanyalah rencana sempurna dari si Monica. Pada tahun 2011, saat usia Monica 47 tahun, ia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan ia pun diterima sebagai staf full time dari pagi sampai malam. Alasan dia bekerja karena ia merasa bahwa anak-anaknya sudah dewasa, yaitu sekitar 25 tahun. Dan disinilah semua mulai terbongkar. Karena setiap malam, Monica dan teman kerjanya sering banget ke klub malam untuk minum dan mabuk-mabuk cantik. Yang padahal, teman anaknya Jan sering melihat Monica di klub malam. Bahkan teman anaknya Jan menunjukin foto dan video Monica lagi di klub malam sedang dugem dan mesra-mesraan dengan laki-laki lain. Pernah juga si Jan nemuin chat dan email mesra di laptop Monica dengan selingkuhannya. Bukan cuma itu, Jan dan anak-anaknya juga mendengar kabar bahwa Monica tersebut sebenarnya adalah pria. Namun tidak diketahui awalnya bagaimana asumsi tersebut bisa tercetus. Jan dan anak-anaknya masih diam saja mendengar gosip tersebut. Sampai saudara atau kerabat mereka membenarkan bahwa Monica adalah seorang pria, yang informasi itu didapat dari teman Monica semasa di Indonesia. Hingga suatu malam, pertengahan tahun 2012, Jan mengamuk dan langsung melabrak Monica dengan memastikan apakah ia adalah seorang pria atau tidak. Jan juga bahkan membanting Monica ke tembok dengan keras. Dan akhirnya Monica pun mengaku bahwa ia sebelumnya adalah seorang pria, namun sekarang ia sudah jadi perempuan seutuhnya. Jan yang mendengarkan itu pun ngamuk, sehingga pertengkaran pun terjadi. Mereka saling tendang dan pukul. Yang pastinya, naluri asli Monica pun keluar, dan mereka berantem layaknya pria versus pria. Namun karena sudah belasan tahun menjadi perempuan, si Monica pun habis babak belur dibuat si Jan, dan langsung menelepon polisi. Sejak saat itu, mereka pun berpisah. Monica diceraikan dan diusir oleh Jan, karena dia merasa ditipu selama 19 tahun lamanya. Jan pun merasa sedih dengan semua yang telah terjadi karena rumah tangganya hancur dan hidup dalam kebohongan. Anak-anak Jan juga menangis
karena mereka sudah sangat sayang banget sama si Monica. Jan dan Monica pun resmi berpisah pada akhir tahun 2012. Dan Jan tidak mau menuntut Monica karena selama 19 tahun mereka hidup dengan kebahagiaan dan harmonis. Monica juga urus anak Jan dengan baik dan penuh kasih sayang. Singkat cerita, sejak Jan mempublikasikan kasus tersebut di media yang ada di Belgia, Monica pun menghilang tanpa jejak. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah Monica salah karena dia tidak memberitahu di awal mengenai gendernya? Atau mikir sah-sah aja karena Monica ini tidak pernah merugikan Jan dan anak-anaknya secara material? Misalnya, hanya mau meraup harta Jan saja. Sampai di sini dulu terus story gue teman-teman. Ada banyak pesan yang bisa diambil dari cerita ini. Dan itu semua tergantung interpretasi kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di kasus berikutnya. Gue Prengke Panjaitan pamit. Terima kasih.